Selamat malam pemirsa, informasi penusukan manajer oleh pekerja di kawasan industri nikel Halmahera Tengah tadi menjadi pembuka kita di iNews Prime. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi seputar kondisi kesehatan Joko Widodo yang menjadi sorotan akibat penyakit yang menimbulkan perubahan kulit wajah. Saya Cikal Multazam, inilah iNews Prime selengkapnya. Kami awali informasi dari Bekasi, pemirsa. Pelaku pencabulan terhadap 2 orang anak di bawah umur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat babak belur dihakimi warga. Warga emosi lantaran pelaku berusaha melarikan diri dengan cara memanjat genteng. Kemarahan warga tidak terbendung saat melihat pelaku pencabulan berusaha melarikan diri. Pelaku bahkan nekat memanjat atap rumah untuk menghindari amukan warga. Banyak warga yang mengepung membuat pelaku yang berprofesi sebagai badut jalan ini tidak bisa berkutik. Usai dihakimi, pelaku akhirnya diserahkan ke Mapolsek Cikarang. Kasus terungkap setelah korban bercerita kepada keluarganya. Modusnya pelaku mengiming-imingi korban dengan uang. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika ternyata korban lebih dari 1 orang. Ternyata korban tidak ada 1 orang, korban ada 2 orang. Hasil pemeriksaan sementara terhadap 2 orang korban dengan inisial RF dan DA. Pemeriksaan sementara di kedua anggota korban mengalami kekerasan seksual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbud Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook saat ia menjabat sebagai Menteri periode 2019-2022. Nadiem kini dilarang ke luar negeri selama 6 bulan. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan ke luar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Nadiem diperiksa Kejagung menyusul 3 staf khususnya yang telah diperiksa dan dicegah ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari pihak terkait mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kejagung pun berencana segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik Jampitsus berencana akan segera memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek yang diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya, pada tanggal 23 Juni, Nadiem sudah diperiksa dan keterangannya dianggap sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan.
Beralih ke dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama, pemirsa, pendakwa Khalid Basalamah menegaskan dirinya mendatangi gedung Merah Putih KPK bukan sebagai tersangka. Khalid datang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Pendakwa Khalid Basalamah buka suara terkait pemanggilannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu. Menurut Khalid, ia datang karena pemanggilan KPK merupakan kewajibannya sebagai warga negara. KPK membutuhkan keterangannya terkait informasi haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah. Sebelumnya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah sangat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi, pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu. 4 laporan ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini. Dugaan korupsi ini diduga terjadi saat Yakut masih menjabat. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah bagi justice kolaborator. Nantinya, saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum ini bisa bebas bersyarat. Indonesia memasuki ruang acara. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025. PP ini mengatur pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum dan hak para justice collaborator. PP ini diteken Prabowo pada 8 Mei 2025. Hadiah yang diberikan Presiden Prabowo diantaranya adalah keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan hingga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Meski demikian, untuk menjadi seorang justice collaborator ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentu KPK akan mempertimbangkan secara substantif dan administratifnya, dan tentu juga KPK akan melihat ya dalam aspek substantif tersebut apakah yang bersangkutan juga menyampaikan informasi-informasi penting untuk mengungkap perkara ini yang jauh lebih besar dan juga melibatkan pelaku-pelaku utama. Selain syarat substantif dan administratif tersebut, bagi pemohon GC juga harus mengembalikan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Sebelumnya, salah satu kasus yang melibatkan justice collaborator paling menghebohkan adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada Juli 2022. Setelah sempat mencabut beberapa keterangan dalam berita acara, Baradae alias Richard Eliezer akhirnya bersedia menjadi justice collaborator. Dari kesaksiannya terungkap Sambo adalah orang yang membunuh Brigadir Yosua. Verdi Sambo divonis mati, namun di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan.
Namun kini Baradae tak lagi mendekam di penjara setelah menjalani cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023 sampai 31 Januari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 1 siang. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan kunjungan kenegaraan Jumat siang. Saat turun dari pesawat, Anwar Ibrahim langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen akrab keduanya terlihat pada pertemuan itu. Kedatangan Perdana Menteri Malaysia ini juga disambut upacara kenegaraan. Kemudian keduanya berangkat menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin. Tak hanya itu, kunjungan ini juga sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-46 pada 26 hingga 27 Mei lalu. Pada kunjungan ini, kedua pemimpin akan membicarakan isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil dari KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari persiapan konsultasi tahunan ke-13 antara Malaysia dan Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas secara intens masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN dan masalah global. Kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Di bidang bilateral, kita sepakat untuk mempercepat kerjasama di semua bidang, terutama bidang-bidang penting ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan. Kita ada masing-masing tanggung jawab untuk mengangkat martabat negara kita, ekonominya, investasi, perdagangan, dan pelbagai bidang yang disentuh dan disinggung oleh Pak Presiden sebentar tadi, kebudayaan, pendidikan, research atau penyidikan, dan semua bidang. Jadi itu arahan kita, instruksi masing-masing kepada rakan-rakan menteri dan officials adalah untuk menjadikan hubungan ini agak signifikan dan special. Hubungan ini boleh mendekatkan dan menyelesaikan semua isu-isu yang berbangkit, termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo batal mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSI. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Prime. Jadi daftar nggak, Pak? Yang muda-muda. Pemirsa, terungkap pendaki asal Brasil Juliana Marins meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandala, Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan,
Dari hasil otopsi, diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya, kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban, terutama yang ada adalah luka lecet geser, yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tubuh. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tubuh yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil Juliana de Souza Pereira Marins dari lubang Gunung Rinjani, Lombok NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat proses evakuasi. Pendaki asal Brazil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brazil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi kondisi kesehatan Joko Widodo yang menjadi sorotan. Pemirsa, spekulasi tentang penyakit Joko Widodo muncul seiring perubahan kulit wajah Jokowi. Kesehatan Presiden ke-7 Joko Widodo mendapat sorotan. Pasalnya, kulit di wajah Jokowi mengalami perubahan yang memunculkan spekulasi tentang kesehatan Jokowi. Menurut ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah, Jokowi menderita alergi kulit yang menimbulkan peradangan. Meski ada perubahan fisik dan kulit di wajah Jokowi, Syarif mengklaim Jokowi dalam keadaan sehat. Baik, sedang proses pemulihan. Dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan banyak yang menyebut ke Bapak itu autoimun. Autoimun. Ya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Ucapan berisi doa kesembuhan datang dari banyak orang, termasuk dari para menteri. Salah satu yang mendoakan Jokowi adalah penasihat khusus Presiden bidang haji, Muhajir Effendi. Ia mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa,
agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Sebelumnya kondisi kesehatan Jokowi diduga menurun setelah pulang dari upacara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sejak saat itu, warga terus mendatangi rumah Jokowi sambil mengirimkan bunga dan mendoakan kesembuhan penyakit Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pegiat media sosial Dr. Tifa menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Meski masih dalam pemulihan, Jokowi mengaku kondisinya baik-baik saja. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Perubahan fisik pada kulit Presiden ke-7 Joko Widodo membuat banyak pihak berspekulasi tentang penyakitnya. Pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma menyebut penyakit Jokowi akibat stres berat. Menurut Dr. Tifa di akun media sosialnya, sakit Jokowi akibat stres berat yang memicu sistem imun dan hormon menjadi menurun. Dr. Tifa juga menyarankan Jokowi segera menjalani pengobatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, di hadapan wartawan, Jokowi berbicara soal kondisi kesehatannya. Jokowi mengatakan kondisinya sehat dan baik-baik saja. Bahkan, ia bisa pergi berlibur bersama cucunya. Antara anak dan cucu. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan. Sebelumnya perubahan kulit yang terlihat pada wajah Joko Widodo membuat masyarakat prihatin. Ucapan dan doa mengalir untuk Jokowi agar selalu sehat dan penyakitnya segera sembuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara terkait bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Jokowi menyatakan mundur dan tidak akan mendaftar. Ayah Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI periode sebelumnya itu menyarankan agar PSI dipimpin sosok muda. PSI gimana, Pak? Jadi daftar nggak, Pak? Yang muda-muda aja, saya kira lebih baik yang muda-muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya, Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Ya. Sudah beri restu ke Mas Kaisang, Pak? Ke semuanya, ke semua kandidat. Saya kira baik-baik semuanya, muda-muda semuanya baik. Memperhitungkan lagi ke partai lain? Memperhitungkan ke partai lain? Sebelumnya pada Sabtu 21 Juni lalu, anak bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang membawa misi PSI lolos parlemen pada pemilu 2029. Dengan diarak oleh tim pendukung, putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang mengatakan sebelum mendaftarkan diri menjadi Ketua Umum, dirinya berada di Solo selama seminggu. Menurut Kaisang, dengan majunya dirinya sebagai calon Ketua Umum, sudah pasti Jokowi tidak ikut berkontestasi. Menurut Kaisang, Jokowi berikan kesempatan untuk kaum muda. Mengenai beliau akan menjadi Ketua Umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Tidak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Dalam perebutan Ketua Umum PSI ini, Kaisang Pangarep disebut masih calon yang terkuat. Kaisang juga menegaskan bahwa misinya ke depan adalah membawa PSI lolos ke Senayan dalam pemilihan legislatif 2029. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis video cara kerja bom bunker GBU-57 yang digunakan membom fasilitas nuklir Iran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Prime.
Kembali di iNews Prime, pemirsa, pasca perang yang berlangsung selama 12 hari, Iran dan Israel terus saling klaim kemenangan. Untuk pertama kalinya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berbicara di hadapan publik. Ia mengaku Iran telah memberikan tamparan keras di wajah Amerika Serikat. Sementara itu, Perdana Menteri Israel mengklaim kemenangan besar dalam perang melawan Iran. Pasca gencatan senjata antara Israel dan Iran diumumkan, pihak Iran mengklaim kemenangannya dalam perang melawan Israel. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan bahwa Iran telah memberikan tamparan keras di wajah kepada Amerika Serikat. رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. تسلیم بشه. بحث غنیسازی دیگه نیست. بحث صنعت هسته‌ای نیست. بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. Hal senada juga disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Usai mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, Netanyahu mengklaim pihaknya meraih kemenangan besar. Menurutnya kemenangan tersebut akan membuka peluang untuk perluasan perjanjian perdamaian yang dramatis. Netanyahu juga menyampaikan, seiring dengan pembebasan sandera Israel dan kekalahan Hamas, ada jendela peluang yang tak boleh dilewatkan. Bahkan satu hari pun tidak boleh terbuang sia-sia. במקורותינו כתוב, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אנחנו נלחמנו בעוז נגד איראן, והשגנו ניצחון גדול. והניצחון הזה פותח הזדמנות להרחבה דרמטית של הסכמי השלום. אנחנו עובדים על כך במרץ. לצד שחרור חטופינו והכרעת החמאס, יש פה הזדמנות, חלון הזדמנויות שנפתח, ואסור להחמיץ אותו. אסור לבזבז אפילו יום אחד. Madam! Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis video cara kerja bom bunker saat menembus tanah hingga meledak, seperti yang digunakan untuk membom fasilitas nuklir di Iran. Militer Amerika Serikat menggunakan bom bunker GBU-57 yang dibawa oleh pesawat pembom siluman B-2 untuk menyerang situs nuklir Iran. 3 lokasi tersebut di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Operasi Midnight Hammer diklaim Amerika Serikat sukses menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Untuk memperlihatkan keunggulannya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperlihatkan cara bom bunker bekerja. Selain memiliki daya ledak tinggi dan mampu menembus bunker pertahanan jauh di dalam tanah, bom bunker juga memiliki teknologi berpemandu sehingga berpresisi tinggi dalam menjangkau sasaran. Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon merilis video cara kerja bom bunker saat menembus tanah hingga meledak, seperti yang digunakan membom fasilitas nuklir Iran. Berikut keunggulan bom bunker GBU-57. Pemirsa, bom GBU-57 dikenal sebagai bom penghancur bunker. Bom bunker ini dirancang untuk menembus jauh di bawah permukaan sebelum meledak, dan bom ini sudah ada sejak Perang Dunia Kedua. Bom GBU-57 salah satu bom non-nuklir terberat dan terkuat di gudang senjata Amerika Serikat dengan berat 30.000 pon atau 13.000 kg dan panjang 20 kaki atau 6,1 meter. Ledakan bom GBU-57 ini juga mampu menghancurkan 3 fasilitas nuklir di Iran. Memiliki hulu ledak yang cukup besar dan hingga mampu menembus 61 meter di bawah tanah sebelum meledak. Selain itu, bom bunker GBU-57 hanya bisa menggunakan pesawat pemboman siluman B-2 yang tidak terlacak dan hanya dimiliki oleh Amerika Serikat.
Dampak ledakan bom ini juga sangat membahayakan warga sipil dan lingkungan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengamuk kepada wartawan saat jumpa pers di Pentagon pada hari Kamis. Hegseth menuduh wartawan yang meragukan keberhasilan serangan AS ke situs nuklir Iran menentang Presiden Donald Trump. Understand, those that see, those that do proper assessments recognize that what the United States military did was historic. Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard. It's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump. Because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. Pemirsa, Uni Emirat Arab mengirimkan bantuan kemanusiaan baru ke Gaza, Palestina. Sejumlah truk yang membawa bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab tiba di Gaza pada hari Rabu sebagai bagian dari operasi Ksatria 3. Rekaman ini menunjukkan kedatangan truk dan para pekerja yang mengangkut pasokan medis, makanan, dan bantuan lainnya ke gudang. Presiden UEA Mohammed bin Zayed memerintahkan pasukan gabungan Kementerian Pertahanan untuk meluncurkan operasi Ksatria 3 sebagai sebuah misi kemanusiaan untuk mendukung warga Palestina di jalur Gaza. Operasi ini merupakan bagian dari serangkaian inisiatif dan kampanye Uni Emirat Arab yang diluncurkan untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina sejak Oktober 2023. Pemirsa, warga Gaza akhirnya menerima bantuan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan antrean perempuan dan laki-laki berdiri di luar pusat distribusi bantuan makanan di kota Gaza, serta menerima bantuan di bawah pengawasan panitia lokal. Youth Future Foundation bekerja sama dengan Program Pangan Dunia untuk mendistribusikan tepung kepada orang-orang yang paling rentan di kota Gaza. Bantuan masuk ke kota Gaza dan wilayah lain di jalur Gaza Utara menandai pertama kalinya sejak 3 bulan terakhir bantuan seperti ini dikirimkan. Pasca gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali meluncurkan serangan udara masif ke kota Nabateh di Lebanon Selatan dan Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar راح تكفر بنات يا لطف الله الله أكبر لك الضرب الثاني لك يا لطف الله شو ولع. Gumpalan asap membumbung tinggi dari sejumlah titik pasca serangan Israel menghantam kota Nabateh Al-Fawoa, Lebanon Selatan. Serangan menggunakan penghancur bunker ini menargetkan bangunan tempat tinggal warga yang diklaim Israel sebagai markas Hizbullah. Nampak warga berlarian menyelamatkan diri dari bangunan yang hancur. Dikutip dari Al Jazeera, sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan ini. Tak hanya menyerang Lebanon Selatan, Israel juga kembali menyerang Gaza, Palestina. Viral di media sosial, seorang bocah laki-laki yang nyaris terkena ledakan dari serangan udara Israel di daerah permukiman warga di Jabalia Barat. Meski terluka, bocah ini selamat setelah terus mengayuh sepedanya melewati kabut asap dan reruntuhan bangunan. Pemirsa, hampir 2 tahun sudah Israel menyerang Gaza, Palestina. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia pun mencuat. Israel terus menyerang Gaza. Seorang anak menjadi korban kekejian tentara Israel dibawa menggunakan ambulan.
tubuh anak ini penuh luka. Israel menyerang rumah milik keluarga Hajj Mutlak yang penuh dengan penghuni. Dalam 24 jam terakhir, Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza yang mengakibatkan 80 orang tewas dan ratusan orang terluka. Mr. President, the struggle of the Palestinian people facing dispossession. Kejadian Israel memicu reaksi internasional. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, tak kuasa menahan emosinya dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Mugianto menyoroti kemunafikan sejumlah negara yang diam atas pelanggaran HAM Israel di Gaza dan Iran. Indonesia is deeply alarmed by the growing suppression of advocacy for the Palestinian human rights, blatantly violating the freedom of expression, assembly, and association. When leaders act recklessly and abuse power to trample international law, as we witness in Gaza, now extending to Iran, global solidarity becomes essential to defend peace, justice, and human rights. Hingga kini, serangan Israel tidak hanya menyasar Hamas, tetapi juga warga sipil Palestina yang kelaparan. Terbaru, 20 warga Gaza tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023. Serangan ini menewaskan hampir 56.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Pemirsa, 4 pemain naturalisasi perkuat Timnas Putri Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Aksi saling lempar hasil bumi ini terjadi saat tradisi Grebek Suro di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi tidak sabar dan langsung berebut gunungan meski prosesi doa baru saja dimulai. Akibatnya, banyak buah-buahan dan sayuran yang akhirnya terbuang. Dalam tradisi Grebek Suro ini, sebanyak 26 gunungan hasil bumi diarak keliling desa sebelum diperebutkan. Tradisi Grebek Suro ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur warga terhadap limpahan berkah berupa hasil panen yang melimpah. Dapat apa aja? Ini dapat sayur ya? Sayur sama ini. Gimana rasanya pengalaman pertama ikut ini? Ya ikut menikmati suasananya ini meriah. Terus juga bisa bisa tahu kalau memang harus seperti ini. It's actually very interesting because so far I understood it's like a mix. It's like a syncretism between tradisi adat dan Tahun Baru Islam, right? So it is very nice and very interesting. Dan kegiatan ini merupakan suatu wujud syukur bagi rakyat Sumber Mujur atas sumber air yang melimpah, atas pertanian juga yang melimpah, produksi yang melimpah. Tradisi Grebek Suro di kaki Gunung Semeru ini juga menjadi tujuan wisata budaya, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, demi setetes air berkah, ribuan warga Solo rela berdesakan di Pura Mangkunegaran. Tradisi jamasan pusaka ini menjadi bagian penting peringatan Malam Satu Suro. Inilah kemeriahan menyambut Malam Satu Suro. Ratusan warga Solo dan sekitarnya yang hadir di Pura Mangkunegaran berebut air jamasan atau air yang digunakan untuk mensucikan benda pusaka. Warga meyakini dengan memperoleh air tersebut akan mendapatkan berkah. Unik
gitu ya. Karena saya bukan asli dari Solo, jadi penasaran. Awalnya saya penasaran. Terus begitu melihat, ternyata Jawa yang benar-benar Jawa itu seperti ini gitu loh. Pura Mangkunegaran menggelar perayaan kirap pusaka yang digelar setiap malam 1 Suro. Usai dijamasi atau dimandikan, pusaka-pusaka berupa tombak keramat ditutup dengan kain kuning untuk ikut dibawa sejumlah abdi dalam prosesi kirap. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara ke-10, Bre Cakrahutomo Wirasujiwo membuka acara kirap. Selain abdi dalam dan kerabat Mangkunegara, kirap juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintahan. Rute kirap pusaka tahun ini sama seperti tahun lalu. Kalau di total mungkin panjangnya sekitar 3 kiloan ada. Lalu untuk jumlah tamu di pendopo ada 1.000 orang. Lalu peserta kirap pun juga 1.000 dan bahkan akan lebih. Semua peserta kirap berjalan tanpa alas kaki, mengelilingi pura tanpa bicara atau bisu. Ribuan masyarakat mengikuti kirap mengenakan pakaian adat Jawa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita simak informasi dari olahraga. Pemirsa, PSSI sudah mengumumkan daftar 23 pemain timnas putri untuk ajang kualifikasi Piala Asia 2026. 10 diantaranya bermain untuk klub luar negeri. Pelatih Satoru Mochizuki resmi mengumumkan daftar pemain timnas putri Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia 2026. Terdapat 23 pemain yang dipersiapkan untuk laga kontra Kirgistan, Pakistan, dan Cina Taipei. Dari 23 pemain yang masuk skuad final timnas putri Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2026, 10 diantaranya bermain untuk klub luar negeri. Dengan tambahan 4 pemain naturalisasi, dinamika skuad Garuda Pertiwi semakin menarik. Komposisi 3 kiper dipilih Satoru Mochizuki di babak kualifikasi ini. Berikutnya di posisi bek ada 7 nama yang masuk. Untuk sektor gelandang, terdapat 6 nama. Selanjutnya, banyak opsi yang dimiliki timnas putri untuk lini depan. Timnas putri Indonesia tergabung dalam grup D kualifikasi Piala Asia 2026 bersama Cina Taipei, Kirgistan, dan Pakistan. Seluruh pertandingan fase grup akan berlangsung di Stadion Indomik Tangerang mulai 29 Juni hingga 5 Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 pemain naturalisasi tambahan perkuat timnas putri Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Timnas putri Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026. Latihan digelar di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten. Latihan Garuda Pertiwi sudah diikuti 4 pemain baru, yakni Iris Joska Dero, Emily Julia Federica Nahon, Felicia Victoria De Zeu, dan Isa Gusce Raps. Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki menyebut 4 pemain ini sudah beradaptasi dengan baik. Nama-nama pemain dari Timnas U19 Putri juga turut hadir mengikuti latihan. Garuda Pertiwi akan melakoni laga perdana melawan Kirgistan Minggu malam. Mochizuki mengaku timnya sedikit gugup menjelang laga di kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Namun ia akan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu persiapan yang dimiliki timnya.
新たに加わってくれた帰化の選手は練習と試合としてほとんど馴染んできていると思います。ただやはり試合っていうのは本当にちょっとしたコミュニケーションであったりとか、ちょっとしたあうんの呼吸っていうんですか、タイミングのあるプレーっていうのがあと3日間の中でもっと詰めていきたいと考えています。Perang Iran dan Israel membuat keamanan Timur Tengah terancam. Bagaimana nasib Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Sesaat lagi rekan Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Situasi geopolitik Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Serangan ini merupakan balasan atas serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran 2 hari sebelumnya. Insiden ini sontak menimbulkan kekhawatiran terhadap status Qatar sebagai tuan rumah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Qatar bersama Arab Saudi telah ditunjuk sebagai penyelenggara pertandingan grup putaran keempat yang akan diikuti 6 negara, yakni Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Format yang digunakan adalah round robin terpusat di 2 negara, dengan pemenang grup langsung lolos ke Piala Dunia dan runner-up melaju ke playoff zona Asia. Hingga kini, AFC dan FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan perubahan venue. Namun, eskalasi militer lebih lanjut atau ancaman serangan tambahan dapat membuat penyelenggara mempertimbangkan opsi pemindahan lokasi.